Menatap lembayung senja. Saya akan mulai dengan fakta ilmiah tentang awan, Bapak Ibu sekalian. Kalau menganggap awan seringan kapas, maka kita keliru. Ya, awan yang tampak mengapung seperti balon helium itu punya bobot yang luar biasa berat. Namun berat spesifik awan tergantung pada berat tetesan air yang ada di dalam awan tersebut dan berat tetesan ditambah berat udara. Contohnya, awan dengan kepadatan 0,5 gram per meter kubik pada awan sekitar 1 km persegi, maka hitungan bobotnya sekitar 1 miliar kali 0,5, sekitar 500 juta gram tetesan air di awan, atau sekitar 500.000 kilogram atau setara 500 ton berat awan. Ya, jadi dengan 1 kilometer kali 1 kilometer awan yang ada di atas kepala kita itu beratnya 500 ton berat awan, atau setara dengan berat 100 ekor gajah dewasa, ya, 100 ekor gajah Afrika dewasa, atau setara 250 unit Toyota Kijang Innova, Bapak Ibu. Itu di atas kepala kita, ya. Dengan contoh penghitungan dari United States Geological Survey ini, sudah terbayang berat awan yang mengapung di atas kepala kita. Namun kenapa awan selalu ada di atas? Awan terbuat dari uap air yang terkumpul dan punya bobot super berat. Jika awan berat, mengapa awan tidak jatuh ke tanah? Belum lagi ada gravitasi bumi yang menarik semua benda jatuh ke permukaan. Dikutip dari beberapa sumber, awan tidak jatuh karena secara teknis tenggelam ke udara sekitar, hanya saja dengan kecepatan yang sangat kecil sehingga awan tampak mengapung. Sepanjang abad ke-16, Galileo Galilei menunjukkan bahwa semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama, terlepas dari masanya, tetapi hanya dalam ruang hampa. Sementara gaya gravitasi menekan suatu benda memaksanya jatuh ke permukaannya. Partikel udara yang bertabrakan dengan awan saat turun juga mengerahkan gaya ke arah yang berlawanan yang dikenal sebagai hambatan udara. Hambatan udara sangat dipengaruhi oleh bentuk benda. Semakin ramping suatu objek, semakin sedikit hambatan udaranya. Karena awan tersebar di area yang luas, hambatan udaranya sangat besar. Selain hambatan udara, ada gaya lain yang menopang awan, yaitu konveksi udara yang menciptakan gaya ke atas, menyebabkan uap air mengembun menjadi tetesan atau kristal es yang terlihat. Ini melepaskan panas ke udara sekitarnya, yang menyebabkannya menjadi lebih hangat dan kurang padat dibandingkan udara di sekitarnya. Udara yang hangat dan kurang padat ini naik, menciptakan gaya ke atas yang membantu menjaga awan tetap melayang dengan meniadakan kecepatan jatuhnya awan yang kecil. Jadi, meskipun awan mengandung banyak kristal air dan tetesan yang secara teknis lebih padat daripada udara di sekitarnya, air ini menyebar sangat tipis sejauh berkilo-kilometer sehingga efek gravitasi dapat diabaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini fakta ilmiah tentang awan. Sangat rumit Bapak Ibu. Ada penelitinya, ya. Dan BMKG itu ahlinya untuk menjelaskan tentang awan dan hujan, ya. Nah, saya masuk di dalam lembayung senja. Apa itu lembayung senja, Bapak Ibu sekalian? Ya, lembayung senja itu adalah saat langit berwarna keunguan di waktu matahari terbenam, seperti yang banyak ditulis dalam sajak-sajak puitis sastra dalam bahasa Inggris, juga dikenal dengan istilah twilight. Ya, di Indonesia sendiri istilah lembayung berasal dari bahasa Sunda, yaitu layung. Ya, aram adalah masa waktu ketika masih ada cahaya alami yang dipancarkan di langit yang langsung menerima sinar matahari dan memantulkannya sebagian ke permukaan bumi pada waktu senja dan fajar. Sedangkan pada saat itu matahari sudah atau masih berada di bawah pandangan cakrawala atau ufuk. Warna langit ketika aram atau matahari terbenam saat senja atau fajar cenderung keunguan, sehingga dari sinilah istilah lembayung berasal. Jadi lembayung adalah jenis warna antara ungu dan padma. Lembayung dalam bahasa Inggris dinamakan purple dan berasal dari bahasa Latin purpura. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, lembayung senja ini warna langit yang keunguan, ya, warna langit yang begitu indah, bahkan sering dituliskan dalam sajak-sajak
dan dalam bahasa Inggrisnya disebut Twilight dan sering dijadikan judul film atau judul liputan-liputan yang ada di YouTube maupun di sosial media. Bahkan orang-orang mengabadikan ya Lembayung Senja, mengabadikan event-event waktu matahari terbenam atau waktu sunset, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk di dalam firman Tuhan yang diambil pagi ini dari Ayub 26 ayat 1 sampai 14. Bagaimana Tuhan berbicara dan Tuhan ada di tengah-tengah alam, ya. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar. Demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya. Namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air, sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya, langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapakah dapat memahami guntur kuasanya? Bapak Ibu sekalian, ini adalah dituliskan oleh Ayub, percakapan Ayub dengan Tuhan, ya. Dituliskan ketika Ayub berada di dalam masalah, ketika Ayub berada di dalam tekanan, ketika Ayub berada di dalam kesendirian. Dia mengalami kontemplasi, perenungannya, berbicara dengan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyampaikan apa yang dia nyatakan melalui alam. Dia bicara kepada Ayub melalui alam. Ya, di sini dikatakan Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Pada waktu teori-teori tentang bumi yang bulat bundar dan di atas kehampaan, ya digantungkan di atas kehampaan, ditemukan oleh para peneliti. Firman Tuhan ini sudah ada, Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan kepada Ayub bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan, menggantungkan bumi pada kehampaan. Bahkan yang tadi kita sudah bicara tentang awan, dikatakan ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Tadi ada penjelasannya ya Bapak Ibu sekalian ya tentang awan di depan tadi ya. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Jadi di sini bagaimana Tuhan sedang menyampaikan kebesarannya. Tuhan sedang menyampaikan keberadaannya kepada Ayub. Ya, zaman waktu itu belum ada handphone, belum ada internet, belum ada laptop, belum ada komputer, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, komunikasi antara Ayub dengan Tuhan adalah ketika Ayub keluar dari rumahnya, menatap kepada alam, menatap kepada langit, dan Tuhan di situ berbicara. Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan, isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara bumi ini, menjaga manusia. Bahkan di dalam salah satu buku Rick Warren dituliskan bahwa Tuhan dari sekian juta planet, dari sekian juta bintang, sekian juta lokasi, Tuhan pilih bumi, ya, satu tempat yang benar-benar dilingkupi oleh atmosfer dan tempat yang benar-benar natural di mana manusia bisa hidup di situ. Dari sekian juta dipilih bumi dan di situ ditempatkan manusia. Bagaimana Tuhan begitu rupa mengasihi setiap kita, dan Dia kita ada di bumi bukan karena kebetulan Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan mau kita mengerti bahwa Dia yang memelihara kita, Dia yang menempatkan kita, dan Dia juga mau berbicara kepada setiap kita.
Makanya di sini ada kata-kata, sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa yang dapat memahami guntur kuasanya. Jadi Tuhan bicara kepada Ayub. Tuhan juga bicara kepada kita pagi hari ini. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang suara Roh Kudus itu lembut. Suara Roh Kudus itu begitu lembutnya sehingga membutuhkan ketenangan, membutuhkan konsentrasi dari kita, membutuhkan kita meneduhkan hati kita. Makanya ada saat teduh pagi hari supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena suaranya sangat lembut, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita sibuk, kita bergerak terus, kita tidak memberi waktu untuk meneduhkan diri kita, kita terkadang melewatkan suaranya. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kepada Ayub, sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 19 ayat 2, Daud berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bahkan dalam terjemahan BIMK dikatakan, langit menyatakan keagungan Allah dan cakrawala mewartakan karyanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di langit ya, di langit ya, itu dan di cakrawala itu terdapat kemuliaannya Allah, terdapat keagungannya Allah, terdapat pekerjaan tangannya dan karya tangan Tuhan sendiri. Jadi kalau kita melihat langit, kita sedang melihat kemuliaan Allah, kita sedang melihat keagungan Allah, kita sedang melihat pekerjaan tangannya dan karya tangan Tuhan. Sehingga pemazmur menuliskannya. Pada waktu itu Daud sedang mengembalakan kambing dombanya, dia memandang ke langit dan dia menuliskan mazmur ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita memandang ke langit, sesungguhnya kita sedang melihat kemuliaan Allah, sedang melihat keagungan Allah, pekerjaan tangannya, dan karya tangannya bagi kita semua, Bapak Ibu. Nah, Mazmur 19 dalam versi terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur itu diberi judul kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Terdiri atas 15 ayat, di mana ada 3 bagian di situ. Yang pertama menceritakan keagungan ciptaan Tuhan, dan bagaimana ciptaan itu memberi kesaksian keberadaan Tuhan pada semua bangsa. Yang kedua menceritakan keindahan hukum-hukum Tuhan yang tidak berubah. Dan ketiga menceritakan tentang doa Daud untuk meminta ampun atas kesalahan, serta perlindungan untuk tidak berbuat kesalahan. Nah, metafora sumber kesetiaan dan pemeliharaan. Ya, Mazmur 84 ayat 12 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi Daud menggambarkan Tuhan itu seperti matahari. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Daud sebagai penggembala, matahari itu sangat-sangat menolong Bapak Ibu sekalian. Dia dengan adanya matahari artinya dia dapat membawa keluar kambing dombanya, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi kalau matahari tidak ada atau hujan terjadi, dia sulit membawa kambing dombanya keluar dari kandang. Ya, tetapi ini dia membawa kambing dombanya, dibutuhkan matahari yang hangat untuk menyinari dan memberikan kecerahan dan juga memampukan dia membawa kambing dombanya ke padang yang berumput hijau. Jadi Daud menggambarkan Tuhan seperti matahari, metafora dari sumber kesetiaan dan pemeliharaan. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya berkesempatan untuk keliling Jawa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ke Solo, terus ke Magelang, ke Semarang, dan kota-kota kecil lainnya yang kami lalui. Jadi saya sempat mampir untuk melihat sunset di lokasi Enam Langit, Bayi Pelataran di Magelang. Ini kurang lebih fotonya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya mencari tahu kenapa disebut Enam Langit, ternyata itu di lokasi tersebut, ya, di ketinggian tersebut kita bisa melihat 6 gunung. Jadi saya ditunjukin 6 gunung, Bapak Ibu sekalian. Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Telomoyo, Andong, Sumbing, dan Prau. Ya, jadi dari ketinggian sekian ribu meter itu kita bisa lihat 6 gunung sekelilingnya. Ya, jadi
pada waktu sunset, ya. Memang kita rencana untuk berburu sunset, Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil foto dan momen pada waktu sunset, ya, waktu matahari terbenam. Dan ini fotonya, jadi begitu indah, begitu luar biasanya. Saya kagum sekali dengan apa yang pemandangan sunset yang saya lihat. Ya, saya bersyukur sekali dalam hati Tuhan, dalam hati saya, bahwa ada kesempatan untuk melihat sunset, ya, satu tempat yang indah, satu lokasi yang indah, dan saya bersyukur di situ. Kami berdoa, saya dengan keluarga kecil saya, kami ada di sana, kami naik mobil, dan kami meluangkan waktu untuk melihat sunset sampai terbenamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kemiripan yang dilakukan oleh Daud, Abraham, Ayub, Nuh, dan Yesaya saat memandang langit. Yang pertama adalah ketika memandang langit, mereka merenungkan Tuhan melalui karya cipta Tuhan. Yang kedua adalah ketika memandang langit, mereka membuka hati untuk berefleksi dan menerima arahan-arahan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika memandang langit, mereka menangkap pesan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menatap langit, sesungguhnya kita sedang mengagumi dan menyadari keberadaan Tuhan atas kehidupan kita. Pada waktu kita mengagumi dan menyadari keberadaan Tuhan. Yang kedua, ketika kita memandang langit, kita sedang menyadari penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau digabungkan antara mengagumi dan menyadari keberadaan Tuhan dan menyadari penyertaan dan pemeliharaannya dalam hidup kita, maka sebenarnya itu adalah bentuk atau dasar dari iman tentang eksistensi Tuhan dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita melihat langit, ya, pada waktu Daud, Abraham, Ayub, Nuh, dan Yesaya memandang langit, mereka sedang mengagumi dan menyadari keberadaan Tuhan. Mereka melihat dan menyadari penyertaan Tuhan yang ajaib dan pemeliharaannya dalam kehidupannya, dalam kehidupan mereka. Dan itu juga yang terjadi pada kita. Dan itu adalah bentuk atau dasar sesungguhnya dari iman tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, contemplative question, ya, atau pertanyaan perenungan. Di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 di dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, lihatlah kemegahan langitmu, bakat penciptaanmu bersinar di langit. Ketika aku menatap bulanmu dan bintang-bintangmu bertatah seperti permata di tempat mereka, aku tahu engkau adalah seniman mengagumkan yang merancang semua itu. Tetapi ketika aku harus menengadah dan melihat keajaiban dan pekerjaan itu di atas, aku harus menanyakan ini kepadamu. Dibandingkan dengan semua kemuliaan kosmik ini, mengapa engkau menyusahkan dirimu dengan manusia yang kecil dan fana, atau tidak puas-puasnya dengan anak-anak Adam? Namun betapa besar kehormatan yang kau berikan kepada manusia yang diciptakan hanya sedikit lebih rendah dari Elohim, dimahkotai seperti raja dan ratu dengan kemuliaan dan keindahan. Bapak Ibu, betapa indahnya firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 4 dan 5 ini yang dituliskan oleh Daud, merupakan contemplative question atau pertanyaan perenungan. Ketika dia melihat langit, ya, timbul pertanyaan perenungan atau contemplative question-nya, ya. Ini ada dituliskan dalam lagu, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Ya, ini sebenarnya pertanyaan kontemplatif, pertanyaan perenungan. Dibandingkan alam yang sebegitu luar biasa yang Tuhan buat, kita ini siapa? Ya, dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan. Dan Mazmur 8, 3-5 mencatat hal ini. Betapa ini menjadi pertanyaan perenungan dari Daud ketika melihat alam ciptaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, manusia, ya, melakukan hal-hal, ya, meniru ciptaan-ciptaan Tuhan, ya. Ini adalah matahari buatan manusia. Jadi Cina, Korea Selatan, Amerika, Prancis, dan Inggris berlomba-lomba menciptakan matahari buatan, Bapak Ibu, dengan menggunakan fusi nuklir, ya. Bukannya jadi baik, tapi bahaya efek radiasi dan dampaknya malah nantinya bakal menyusahkan. Tetapi ini yang terjadi. Mereka berlomba-lomba membuat matahari buatan. Bisa di search di Google, ya Bapak Ibu sekalian.
Segala sesuatu yang dari Tuhan itu baik, Bapak Ibu, tertib, mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya. Tetapi apa yang dibuat oleh manusia, matahari buatan ini ya, karena dari nuklir Bapak Ibu ada radiasinya, dan kalau itu terjadi kebocoran dan seterusnya, itu justru membahayakan manusia. Nah, Tuhan dan langit. Tuhan berbicara melalui langit. Komunikasi Tuhan dan ekspresi yang dinyatakan oleh Tuhan melalui langit dialami oleh Daud di dalam Mazmur 8 tadi, di dalam Mazmur 19 dan Mazmur 84 bercerita tentang Tuhan dan langit. Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 5, Ayub di dalam Ayub 26 ayat 1 sampai 14, Nuh di dalam Kejadian 9 ayat 12 sampai 17. Jadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, ketika mereka berkontemplasi, ketika mereka merenung, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, memandang langit, berbicara dengan Tuhan, maka mereka mendapatkan pengertian-pengertian baru, mendapatkan satu inspirasi-inspirasi baru, pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan, dan pengertian yang Tuhan bukakan, pewahyuan yang Tuhan bukakan, baik Daud, Abraham, Nuh, Ayub, dan juga Yesaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bahkan lagu-lagu pujian terkait dengan Tuhan dan langit itu banyak sekali bertaburan ya. Ada langit dan bumi pujilah Tuhan, ada Tuhan mulialah namamu di bumi ya, yang tadi dikatakan bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Terus ada lagu betapa mulia ya kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, engkau Tuhan kekuatanku, sejauh langit dari bumi begitu besarnya kasihmu, kaulah Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak lagu yang berbicara tentang Tuhan, kebesaran Tuhan di atas langit, Bapak Ibu sekalian. Yesaya 40 ayat 26 dalam terjemahan BIMK berkata, pandanglah ke langit dan perhatikanlah siapakah yang menciptakan bintang-bintang. Dia yang mengatur mereka seperti pasukan. Ia tahu jumlah mereka semua dan memanggil masing-masing dengan namanya. Tak ada satupun yang hilang karena besarnya kuasa Tuhan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bintang-bintang semua diberi nama, diatur seperti pasukan. Ya, Yesaya ketika melihat langit, dia melihat bintang-bintang itu seperti pasukan yang diatur oleh Tuhan. Bahkan ia tahu jumlah mereka semua dikatakan. Dan memanggil masing-masing dengan namanya. Betapa Bapak Ibu, kita lebih daripada semua itu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, pandanglah ke langit, perhatikanlah. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita ketika kita memandang ke langit, memperhatikan, kita melihat kebesaran Tuhan, melihat kemahakuasaannya Tuhan, melihat penyertaannya Tuhan, sampai dengan hari ini, Ebenezer, sampai dengan hari ini, kita disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebagai keluarga Jawa, kami memiliki ritual minum teh sore hari ya, sambil memandang langit, ngobrol antar keluarga. Kami menjadi ritual wajib keluarga kami ya. Waktu itu, waktu saya kecil, rumah kami itu besar pelatarannya, halamannya. Jadi sore itu kami ada di gazebo gitu, kami minum teh bersama dengan makan camilan ya. Itu menjadi ritual minum teh sambil memandang langit. Jadi saya dibiasakan oleh orang tua saya untuk ngobrol sore hari ya, setelah aktivitas sekolah udah selesai semua, udah mandi sore, dan kami ngobrol, kami minum teh sambil melihat langit ya, melihat langitnya cerah, melihat sunset dan seterusnya. Dan kalau pada malam hari kalau langitnya cerah, kami meneropong bintang bersama Bapak Ibu sekalian dari rumah itu. Di malam hari kalau cerah, kita bisa lihat bulan, bintang ya terekspos dengan jelas ya. Ini waktu saya kecil Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, dengan adanya polusi di Jakarta apa masih bisa lihat seperti itu ya. Nah, ini adalah perjanjian abadi ya, dengan pelangi sebagai tanda tangan Tuhan. Jadi pelangi itu adalah tanda tangannya Tuhan Bapak Ibu. Kejadian 9 ayat 12 sampai 17 dikatakan, sebagai tanda perjanjian abadi yang aku buat dengan kamu dan semua makhluk hidup, aku menempatkan pelangiku di langit. Pelangi menjadi tanda perjanjianku dengan dunia. Tiap-tiap kali aku meliputi langit dengan awan dan pelangi itu kelihatan, aku
akan mengingat perjanjianku dengan kamu dan dengan semua makhluk hidup, bahwa banjir tidak akan lagi binasakan semua makhluk hidup. Apabila pelangi itu kelihatan di langit, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjian abadi antara aku dan semua makhluk yang hidup di bumi. Itulah tanda perjanjian yang aku buat dengan semua makhluk yang hidup di bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah tanda perjanjian abadi antara Tuhan dengan kita. Dengan adanya pelangi di langit, maka kita harus mengingat bahwa ini adalah perjanjian Tuhan, tanda tangannya Tuhan. Nah, yang namanya perjanjian Bapak Ibu, ya, dalam bahasa hukum, perjanjian itu harus diingat dan dimengerti oleh para pihak, ya. Ada pihak pertama, pihak kedua, ya, harus dimengerti oleh para pihak. Nah, para pihak di sini adalah Tuhan dan manusia. Jadi kita diingatkan, pelangi itu adalah tanda tangannya Tuhan. Itu adalah perjanjian abadi. Tuhan katakan ini adalah perjanjian abadi yang aku buat dengan manusia. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat jalur langit, langit adalah kanvas Tuhan. Ia menyampaikan ekspresinya melalui kanvas langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, langit adalah kanvasnya Tuhan. Tuhan menyampaikan semua ekspresinya. Tadi kita sudah dengarkan dari awal semua, baik Mazmur, Ayub, kemudian Yesaya, Nuh, dan kemudian Abraham, Daud. Mereka semua menceritakan bahwa langit adalah kanvas Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan ekspresinya melalui kanvas langit. Nah, Bapak Ibu, saya mendorong ketika kita sibuk, berhentilah sejenak dari kesibukan kita. Ambil waktu tenang untuk mengagumi Tuhan dan karya ciptaannya. Renungkan kebaikannya melalui kontemplasi dalam ketenangan. Sekian menit kita tenang, kontemplasi, kita bertanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, syukuri setiap kemurahannya. Dengan memandang ke langit, kita bersyukur untuk setiap kemurahan kebaikan Tuhan yang kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita. Gambar ini saya ambil awal Juni ketika kami selesai para penatua dan gembala satelit sehabis doa puasa di Sentul. Kami ada buka puasa di sini, Bapak Ibu sekalian, di Kluwi Heritage. Ya, saya waktu itu di parkiran mau pulang, wah ada sunset nih, saya foto. Ini adalah fotonya Bapak Ibu. Berhentilah sejenak dari aktivitas kita untuk merenung sambil memandangi langit senja dan dapatkan pesan-pesan Tuhan yang personal bagi hidup kita. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, namun Dia berbicara dengan lembut. Ya, pesan-pesan personal dari Tuhan kita dapatkan ketika kita tenang. Ya, saya sarankan untuk setiap kita, mari belajar mengagumi karya ciptaan Tuhan, mulai berkontemplatif dan mulai merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Saya selesai Bapak Ibu sekalian, besok ada pertemuan doa dekor, ya, hari Rabu 26 Juni pada pukul yang sama dan melalui link Zoom yang sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami dan betapa Engkau menghargai setiap kami. Sehingga kami ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Sebagaimana kami ada. Engkau memelihara dan menjagai kami. Engkau menolong kami. Bahkan Engkau ingin setiap berkomunikasi dengan setiap kami. Ingin setiap kami meluangkan waktu untuk memberi waktu mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa biar sungguh-sungguh setiap kami memiliki pengalaman iman, pengalaman pribadi berbicara dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menangkap pesan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat Tuhan menyertai seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini, yaitu berkat kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan di dalam pekerjaan, usaha, dan apapun yang engkau kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan menolong engkau terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Thank you.